Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Selamat datang dan selamat bergabung dan bertemu dengan saya, Slamet Har, di kanal Pengetahuan Hukum. Kanal yang menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kanal yang mendorong penguatan hak-hak sipil dan partisipasi publik. Inilah kanal Belajar Berhukum untuk Indonesia yang lebih melek dan taat hukum. Kita berada dalam situasi sosial yang memprihatinkan. Saudara kita, teman kita, orang tua kita, dan sahabat-sahabat kita meninggalkan kita akibat COVID-19. Dan saat ini masih banyak teman-teman, saudara-saudara kita, dan keluarga kita yang sedang menjalani isoman, bahkan perawatan di rumah sakit. Saya mendoakan semoga diberi kekuatan, diberi ketabahan, dan dapat melalui masa sulit ini dengan semangat dan harapan untuk sehat. Kawan-kawan, tema yang akan kita taah pada kesempatan ini adalah warga negara itu sebagai objek hukum atau subjek hukum. Sebelum kita telaah lebih lanjut, mari kita saksikan cuplikan video singkat berikut ini. Seorang pemilik kedai kopi memilih hukuman penjara 3 hari. Hukuman penjara dipilih karena penghasilan sehari-hari tidak mencukupi untuk membayar denda karena terjaring razia PPKM darurat. Pengadilan Negeri Tasikmalaya kelas 1A kembali menjatuhkan vonis bersalah kepada 9 pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM darurat dengan total denda mencapai 53,5 juta rupiah. Denda ini berasal dari 2 pelaku usaha yang masing-masing diwajibkan membayar 5 juta rupiah, subsidiar 3 hari penjara. 6 pelaku usaha lainnya didenda 6 juta rupiah, subsidiar 5 hari penjara, dan 1 pelaku usaha divonis 7,5 juta rupiah, subsidiar kurungan 5 hari penjara. Salah seorang pemilik kedai kopi, Asep Lutfi Suparman, memilih hukuman penjara 3 hari karena tidak mampu membayar denda 5 juta rupiah. Dirinya terkena razia petugas karena melebihi jam buka yang sudah ditetapkan. Pertanyaan tentang apakah warga negara itu objek hukum atau subjek hukum adalah persoalan yang menarik dan relevan untuk kita telaah dan kupas lebih dalam, karena memang ini terkait dengan negara melaksanakan penanganan COVID-19 yang menurut saya di dalam berhukum semakin tidak proporsional, sehingga yang terjadi adalah hal-hal yang bersifat intimidatif, yang bersifat menekan, bahkan menghimpit, serta timbulnya kekerasan di sana-sini di berbagai daerah. Sejatinya pemerintah dapat hadir dan melakukan upaya-upaya perlindungan sosial secara total, karena masyarakat bukanlah dalam pengertian masyarakat yang secara khusus mereka orang-orang yang memiliki kemampuan secara ekonomi maupun sosial. Justru ini adalah mereka warga negara yang memang dalam kategori miskin dan rentan. Inilah sesungguhnya hal yang penting mendapat perhatian dari negara untuk bertindak proporsional di dalam penanganan COVID-19. Pendiri negara telah mengamanatkan sebuah sistem perlindungan sosial yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah wajib melindungi bangsa dan segenap
tumpah darah, memajukan kesejahteraan sosial, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dipertegaskan kembali dalam pasal 34 bahwa pemerintah wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Berangkat dari cita-cita bangsa Indonesia ini, mestinya pemerintah segera menyadari bahwa apa yang terjadi harus segera diperbaiki untuk dilakukan usaha-usaha perlindungan sosial yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang notabene-nya adalah warga negara Indonesia. Saat ini negara melalui alat kelengkapannya bukan hanya saja memerangi virus corona, memerangi COVID-19, tetapi juga seolah ikut memerangi warga negara. Mereka keluarga, orang tua, wanita, dan anak-anak muda yang sesungguhnya saya katakan tadi adalah orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi dan berusaha untuk mendapatkan pendapatan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Oleh sebab itu, berbagai sebab, akibat, dan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 harus secara total menjadi perhatian negara. Fragmentasi COVID-19 adalah timbulnya kemiskinan, hilangnya pekerjaan, dan sulitnya mendapatkan pendapatan, dan sulitnya untuk menghidupi keluarganya. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban hadir untuk melindungi mereka-mereka tersebut. Perlindungan sosial adalah sebuah inisiasi, sebuah iktikat baik dari pemerintah, swasta ataupun masyarakat sekalipun, yang memang ditujukan untuk mendistribusikan pendapatan dalam bentuknya uang atau rezeki dan lain sebagainya, ataupun konsumsi seperti makanan ataupun sembako untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, masyarakat-masyarakat yang tengah bekerja berjuang di dalam mempertahankan hidupnya. Maka ketika kita membicarakan warga negara dalam kaitannya dengan hukum, secara tegas sudah dijelaskan. Bisa dibaca di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 3 secara tegas mengemukakan bahwa negeri ini, negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, semua kewenangan, tindakan, alat kelengkapan negara harus didasarkan kepada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sesungguhnya maknanya adalah bahwa titik sentral dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar kehidupannya, kesejahteraannya dapat terjamin. Bukannya hukum menjadi pusat untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengintimidasi, mengancam, bahkan melakukan tindakan kekerasan, bahkan untuk menghukum sekalipun berdasarkan peraturan daerah yang ada. Maka jelas menurut saya yang dimaksud warga negara di sini ini adalah sebagai subjek hukum, bukan objek hukum. Ketika sebagai subjek hukum, ya mereka harus mendapatkan perlakuan yang manusiawi, perlakuan yang bermartabat, karena mereka memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Sedangkan objek hukumnya itu adalah kewenangan dan semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itulah subjek hukumnya. Yang terjadi kita sekarang ini terbalik. Masyarakat rentan, masyarakat miskin, pedagang es, pedagang bakso, dan lain sebagainya itu menjadi objek hukum dari praktek atau kerja-kerja pembatasan perlakuan kegiatan masyarakat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemerintah harus mulai mempertimbangkan bagaimana menyusun sebuah kebijakan perlindungan sosial yang lebih akomodasi, mengadopsi aspek perlindungan sosial, mengadopsi
nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan partisipasi kepada masyarakat untuk terlibat di dalam proses-proses pencegahan COVID-19 ini. Selama ini tanpa mengurangi apa yang sudah diberikan negara kepada masyarakat di dalam soal pelayanan perlindungan sosial. Tetapi semua itu lebih tendensius adanya sebuah kebijakan yang tidak menumbuhkan partisipasi publik, tidak mendorong terjadinya kesadaran bersama untuk saling memperkuat gotong royong masyarakat di dalam pencegahan COVID-19. Oleh sebab itu, menurut saya, pemerintah harus memiliki strategi kebijakan perlindungan sosial yang lebih mengedepankan penguatan institusi sosial, yaitu organisasi sosial keagamaan, organisasi sosial budaya, dan organisasi sosial kewargaan tingkat RW/RT di daerah-daerah yang bisa diberikan pelatihan-pelatihan untuk membangun terjadinya sebuah usaha-usaha bersama di dalam penanggulangan COVID-19. Saya yakin ketika negara mengajak warganya sama-sama untuk menanggulangi COVID-19, insya Allah negara mudah dan lebih cepat penyelesaiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.